Hari ini kita akan membahas isu pertanian penting yang lagi hangat di Asia Tenggara. Sehingga negara tersebut sangat tergantung kepada impor. Halo semuanya, selamat datang kembali di channel Roni P. Hari ini kita akan membahas isu pertanian penting yang lagi hangat di Asia Tenggara, yaitu krisis beras di Malaysia dan bagaimana Indonesia terlibat dalam situasi ini. Yuk kita kupas tuntas. Malaysia saat ini sedang menghadapi krisis pasokan beras yang sangat serius. Produksi domestik hanya mampu mencukupi sekitar 40 sampai dengan 50% kebutuhan nasional. Sehingga negara tersebut sangat tergantung kepada impor, terutama India dan Pakistan. Pada Januari 2025 kemarin, impor beras Malaysia dari India meningkat drastis. Pangsa pasar India naik dari 11,61% jadi 20,78%. Sebagai respon dari kondisi ini, Menteri Pertanian dan Keterjaminan Makanan Malaysia, Datuk Seri Muhammad Haji bin Sabu, semoga saya nggak salah nyebut namanya ya, melakukan kunjungan resmi ke Indonesia. Dalam pertemuan dengan Menteri Pertanian Indonesia, Andi Amran Sulaiman, beliau menyampaikan ketertarikannya untuk mengimpor beras dari Indonesia sebagai salah satu solusi jangka pendek mengatasi kelangkaan beras di Malaysia. Lalu bagaimana respon Indonesia? Sebelum kita bahas respon Indonesia, kalian like, subscribe, aktifkan loncengnya dulu agar nggak ketinggalan video-video menarik dan informasi lainnya. Oke, kita lanjut ke respon Indonesia. Menanggapi situasi tersebut, Menteri Pertanian Indonesia, Andi Amran Sulaiman, menolak permintaan ekspor beras dari Malaysia untuk sementara waktu demi menjaga ketahanan stok beras nasional. Saat ini, stok beras pemerintah Indonesia mencapai 3,5 juta ton per 4 Mei 2025, meningkat tajam 1,7 juta ton dari Januari 2025, dan ditargetkan mencapai 4 juta ton akhir Mei 2025 ini. Namun Presiden Indonesia, Prabowo Subianto, telah memberikan izin untuk mengekspor beras ke negara-negara yang membutuhkan, termasuk Malaysia, dengan catatan bahwa ekspor dilakukan atas dasar kemanusiaan dan tanpa mencari keuntungan besar. Mari kita lihat perkiraan data produksi beras di Asia Tenggara 2024-2025 ini. Di posisi pertama ada Indonesia dengan perkiraan produksi 34,6 juta ton. Di posisi kedua ada Vietnam dengan perkiraan produksi 26,5 juta ton. Di posisi ketiga ada Thailand dengan perkiraan produksi 20,1 juta ton. Di posisi keempat ada Filipina dengan perkiraan produksi 12,1 juta ton. Di posisi kelima ada Kamboja dengan perkiraan produksi 7,37 juta ton. Di posisi keenam ada Laos dengan perkiraan produksi 1,81 juta ton. Dan di posisi ketujuh ada Malaysia dengan perkiraan produksi 1,75 juta ton. Indonesia menempati posisi teratas dalam produksi beras di kawasan Asia Tenggara. Peningkatan produksi ini menunjukkan keberhasilan program pertanian nasional dan dukungan pemerintah terhadap petani lokal. Sedangkan Malaysia menempati posisi terendah dalam data tersebut. Jadi wajar saja kalau Malaysia berniat membeli beras dari Indonesia. Situasi ini menunjukkan pentingnya kerjasama regional dalam menjaga ketahanan pangan. Negara-negara di Asia Tenggara perlu saling mendukung melalui transfer teknologi pertanian, peningkatan efisiensi produksi, dan kebijakan perdagangan yang adil. Indonesia, dengan surplus produksinya, memiliki peran strategis dalam membantu negara tetangganya seperti Malaysia. Itulah ulasan tentang krisis beras di Malaysia dan peran Indonesia dalam konteks ini.
Kalau kamu punya informasi atau data tambahan, silakan tulis di kolom komentar. Jangan lupa like, subscribe, aktifkan loncengnya, dan share video ini kalau kamu merasa video ini bermanfaat. Sampai ketemu lagi di video selanjutnya. Dadah!